Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya di konten pendalaman ajaran. Dan seperti biasa nggak mungkin saya sendirian, dan hari ini saya bersama dengan Kak Naneng. Halo. Halo, shalom Penatua Samuel. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Puji Dengan Tuhan. sukacita kita jumpa lagi dalam pendalaman ajaran. Iya. Ya. Meskipun kita nggak tahu nih yang lagi nonton lagi duduk di sofa atau lagi sambil Yang perjalanan. penting mendengarkan. Yang penting mendengarkan. Pasti mendengarkan ya. Iya. Dan kali ini kita akan bahas hal yang salah satu yang selalu kita adakan juga setiap tahunnya, yaitu Bina Pranikah. Pranikah. Itu sebenarnya urusannya gereja apa urusannya negara sih? Gitu. Dulu namanya katekesasi pranikah. Iya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mulai dalam doa dulu kali ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah selalu menyertai seluruh kehidupan kami Tuhan, dan pada kesempatan kali ini kami mau bersama-sama belajar mengenai Bina Pranikah Tuhan, dan biarlah apa yang kami diskusikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sah berdoa. Amin. Nah, kayak orang-orang banyak yang masih tahunya itu katekisasi pranikah gitu ya, karena mungkin udah bertahun-tahun menempel istilahnya. Ya. Itu dari tahun kapan tuh ya gantinya itu? Wah, tahun kapan ya? Ya, saya enggak ingat tahun kapan. Hanya ketika kita pakai nama katekesasi pranikah, beberapa orang itu rancu ya antara katekesasi CD. Sebenarnya katekesasi itu kan sebuah proses belajar juga ya, yang terus-menerus, maka kemudian kita ganti nama menjadi Bina Pranikah supaya kalau orang bertanya itu jelas bedanya. Saya sudah katekesasi kok disuruh katekesasi lagi. Ini padahal dulu katekesasi untuk CD, sekarang dipersiapkan untuk pernikahan gitu. Oke. Dan itu kan sebenarnya kalau mau nikah ya wajib gitu ya, berarti ya hukumnya untuk ikut Bina Pranikah kalau di GKI gitu kan. Ya, kalau di GKI salah satu syarat untuk mendaftarkan mengajukan menikah, permohonan peneguhan dan pemberkatan nikah adalah menyerahkan gitu ya, sertifikat piagam pranikah. Itu berarti harus mengikuti Bina Pranikah gitu ya. Sebenarnya seberapa penting sih, apalagi kan kalau saya ini udah ikut Bina Pranikah tuh sudah puluhan kali ya, karena ikut nganterin papa. Zaman dulu kan beberapa kali ada di luar kota gitu kan ngikut, meskipun nggak ikut mendengarkan tapi ngikut acaranya aja. Karena papa mimpin salah satu sesi ya. Sampai akhirnya jadi menikah dan jadi penatua departemen pengajaran yang mendampingi Bina Pranikah. Wah, katam ini kalau sudah hafal. Ya, jadi sebenarnya sebelum kita membahas tentang betapa pentingnya Bina Pranikah, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang pemahaman pernikahan, tentu pernikahan gerejawi ya. Pernikahan gerejawi yang dihayati GKI itu seperti apa begitu ya. Nah, kita merujuk dari Tata Laksana GKI pasal 30 ya, poin 1 itu menjelaskan, bunyinya begini. Pernikahan gereja adalah peneguhan dan pemberkatan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis, bukan poligamis ya, monogamis, dan yang tak dapat dipisahkan berdasarkan kasih dan kesetiaan yang mereka ikrarkan di hadapan Allah dan jemaatnya. Ada kalimat menarik yang perlu kita perhatikan, yaitu kalimat ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan yang tak dapat dipisahkan.
Kalimat ini tentu bersumber dari pengajaran firman Tuhan tentang pernikahan. Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6 itu menjadi dasar ya. Ingat bunyinya? Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ayat 6 ini yang selalu dibaca ketika pemberkatan nikah ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini dasar dalam pernikahan Kristen. Jadi kalau kita berani mengambil keputusan untuk menikah, itu berarti komitmen untuk bersatu dengan pasangan kita seumur hidup loh Bapak Ibu Saudara-saudara ya, bukan hitungan waktu yang sementara, bukan nanti di tengah jalan wis berhenti dah, wis gak cocok gitu ya. Dulu cocok sekarang gak cocok ya, dulu cocok sekarang cekcok terus, makanya gak cocok. Dulu gitu cocok sekarang gak cocok gitu ya. Jadi kalau firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita pernikahan itu komitmen seumur hidup. Meskipun bukan cuma komitmennya aja gitu ya, tapi juga makanya yang dipelajarin juga bukan itu aja, macam-macam. Justru karena gitu ini merupakan komitmen seumur hidup, maka kan membutuhkan cinta yang kuat, keteguhan hati, daya juang untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan dan tentu kesetiaan. Nah, padahal penatua Samuel kan sudah menikah, pasti juga sudah mulai merasakan ya pasangan yang menikah itu memiliki karakter yang bisa jadi berbeda. Lahir dari pembentukan keluarga yang berbeda. Lalu sekarang membentuk keluarga hidup seatap bersama begitu ya. Pasti itu juga tidak terlalu mudah bagaimana mencocokkan diri satu dengan yang lain. Karena itu dalam pernikahan tak sedikit suami istri yang dalam hidup perjalanan pernikahannya menghadapi masalah demi masalah terkait ketidakcocokan gitu ya, lalu terjadi konflik berkepanjangan dan ada pula yang tak sanggup lagi hidup bersama hingga kemudian mengambil keputusan bercerai. Atau kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata kemudian di luar lihat orang yang lebih baik dari yang di rumah gitu ya. Ya itu pasti karena sudah tidak puas ya dengan pasangannya, kemudian merasa tertarik dengan orang lain. Karena dulu kan belum dilihat gitu kan. Sekarang baru terlihat yang ini lebih menarik begitu. Atau malah nikah pertamanya paksaan misalnya gitu kan, bisa jadi juga. Ya, tapi kalau paksaan, kalau pernikahan gerejawi akan kelihatan. Kan ada percakapan pastoralnya ya. Pasti tidak akan langsung dinikahkan gitu gitu ya. Nah, perselingkuhan itu biasanya berawal dari situ begitu ya. Jadi kalau di zaman sekarang ini kan sudah marak banget namanya perselingkuhan ya, karena pandangan di luar, pandangan ke orang lain yang seringkali kemudian menjadi lebih menarik dibanding yang sudah kita pilih karena memang dulu saya belum bertemu dia atau ada ketidakpuasan. Itu yang juga menjadi sumber perceraian. Nah, ternyata tidak gampang kan? Kalau firman Tuhan katakan ya apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi kenyataannya kasus perceraian juga dalam keluarga Kristen ya tetap ada. Tetap banyak sebenarnya. Ya, saya tidak berani bilang banyak. Tetap ada ya. Dan kalau saya melihat ya tren sekarang itu tidak usah menunggu 10 tahun pernikahan ya. Harian aja ada yang sudah cerai loh. Belum 3 tahun pernikahan, tuh konfliknya sudah tidak karu-karuan begitu ya. Jadi sebenarnya orang bilang mengambil keputusan untuk menikah itu mudah, tapi menjalani hidup pernikahan itu yang susah.
Makanya butuh sangu nih tadi ya. Iya, makanya kalau zaman dulu ya mungkin zaman kakek nenek itu ndak ada bina pranikah gitu ya. Tapi sekarang zaman berkembang dan kesadaran untuk membangun hidup pernikahan yang disiapkan dengan usaha bersengaja itu makin besar. Maka gereja perlu mempersiapkan calon mempelai yang akan menikah gitu ya, dengan pembinaan yang disebut bina pranikah. Nah di GKI ini sudah menjadi aturan wajib karena sudah dicatat dalam tata laksana GKI ya, dalam tata laksana itu paketnya tata gereja gitu ya, pasal 31. Dikatakan untuk mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah secara gerejawi, salah satu syaratnya adalah calon mempelai telah mengikuti pembinaan pranikah yang diselenggarakan gereja. Makanya ketika Penatua Samuel mengajukan permohonan pemberkatan nikah, kantor gereja akan tanya gitu ya, sudah ada piagam pranikahnya atau belum. Kalau belum maka diminta untuk mengikuti bina pranikah yang ada begitu. Ya. Jadi memang sebenarnya kan bina pranikah ini untuk jadi bekal ya. Bekal bukan cuma satu arah dapat ilmunya, tapi ke waktu saya juga menjalanin itu jadi ada hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah didiskusikan, nggak pernah jadi obrolan gitu. Ketika dengar di bina pranikah jadi waktunya untuk ngobrol gitu. Biar nggak telat nantinya karena ternyata banyak hal yang belum sempat diobrolkan oleh pasangan sebelumnya, baru ngeh waktu bina. Ya bisa jadi habis itu nggak jadi bisa juga gitu. Mungkin bukan sekedar tidak sempat diobrolkan, mungkin nggak terpikir. Nggak kepikir. Ya karena memang belum pengalaman menikah. Kalau orang belum pengalaman menikah itu kan nggak tahu nanti akan terjadi apa. Nah maka di bina pranikah ini setiap calon mempelai dibekali, diberitahu paling nggak nanti kalau kamu menikah itu kamu akan mengalami perjalanan yang kira-kira seperti ini, maka kiatnya seperti apa menghadapinya. Ada banyak aspek kan. Kadang-kadang soal hukum juga itu kan kita nggak pernah berpikir sejauh sampai itu segitunya. Ya toh saya kira kalau pasangan muda-mudi mau nikah yang dipikirkan ya nanti menikah di gedung apa, di mana ya toh, pakaiannya apa, begitu pestanya seperti apa, punya anak berapa, punya anak berapa. Padahal dalam hidup pernikahan ini ada banyak aspek yang kita mesti mempersiapkan diri. Nah karena itu memang gereja sebenarnya lebih mengantisipasi agar keluarga Kristen ini benar-benar siap untuk membangun hidup pernikahan yang memuliakan Tuhan yang langgeng, yang harmonis seperti itu gitu. Yang kalau kita melihat ya, tapi ini jangan jadi beban loh ya. Harusnya tidak jadi beban kan? Harusnya setiap pasangan yang akan menikah menyadari, oh iya aku butuh disangoni nih. Ya bahasa Jawanya kan gitu kan. Betul. Ini kan mau pergi untuk membangun rumah tangga baru, maka saya butuh disangoni, saya butuh dibekali. Dan bina pranikah itu sebenarnya upaya membekali. Jadi itu kebutuhan mestinya ya. Harusnya. Jangan hanya dipahami sebagai ini hukum, peraturan. Kalau tambahi beban. Kalau saya tidak nanti tidak dinikahkan. Lalu itu menjadi kalau ikutnya begitu hanya syarat sekedarnya saja begitu. Nanti enggak masuk ini. Diajari apa enggak masuk begitu ya, seperti itu gitu. Kalau kita di Resut ini kan ada 8 topik ya. Dan biasanya dibagi 2 kali weekend, Sabtu 2 topik, Minggu 2 topik, Sabtu depan 2 topik, Minggu depannya 2 topik gitu kan. Ini biar aku yang baca-bacain kali ya topik-topiknya. Yang pertama itu mengapa Anda menikah gitu. Biasanya tentang mengingatkan kita kenapa kok mau nikah, motivasinya apa, apakah dasar panggilan benar, pernikahan gitu ya. Kadang banyak yang punya
pemahaman yang keliru ternyata gitu kan. Menikah untuk apa gitu kan. Dan itu dibekalinya menikah untuk memperbaiki keturunan. Memperbaiki keturunan atau mencari cuan bersama kan. Betul, ya. Daripada tabungannya cuma satu, ini kan berdua kan? Memperbaiki ekonomi gitu-gitu. Jadi itu untuk meluruskan motivasi pernikahan dan sekaligus menjadi mengingatkan atau menyegarkan kembali dasar pernikahan itu dibangun dengan apa? Dengan apa? Begitu. Ya, lalu ada juga uniknya dunia pria dan wanita. Nah, itu biar bisa saling mengerti gitu kan, saling memahami satu sama lain. Itu kadang kan ya pria ya aku ya gini, yang wanita juga aku ya gini. Tapi sama-sama nggak tahu. Konflik muncul dari situ. Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya topik ini dulu enggak ada. Dulu enggak ada topik ini. Mungkin kalau ikut di GKI lain belum tentu topik ini ada juga ya. Tapi karena kita melihat dari kasus-kasus masalah pernikahan, kami melihat ini kayaknya masalahnya adalah karena keterbatasan pemahaman dunia pria itu seperti apa, dunia wanita itu seperti apa, sehingga kemudian merasa kalau aku begini kamu ya harus begitu gitu kan, sehingga muncul konfliknya di situ. Maka Majelis Jemaat merasa perlu kalau begitu pasangan-pasangan yang mau menikah perlu dibekali untuk melihat dengan dengan kritis gitu ya. Wanita itu seperti ini, pria itu seperti ini. Gitu. Lalu ada juga menjadi orang tua yang bijak. Bukan cuman orang tua yang baik ya. Tapi bagaimana kita kalau nantinya menjadi orang tua itu tanggung jawabnya apa aja yang Tuhan titipkan kepada kita, dan bagaimana cara mendampingi anak untuk dalam masa tumbuh kembangnya nanti gitu juga. Itu diajarkan. Jadi bukan menjadi orang tua dengan anak yang banyak gitu, enggak, tapi harus bijak. Terus ada juga menata berkat Tuhan dalam rumah tangga. Nah, ini yang bikin penasaran tuh ini biasanya. Ini bukan sekedar cuman pokok istri yang pegang duit, suami yang cari duit. Bukan cuma itu aja, karena salah satu sumber konflik keluarga biasanya di sini. Di sini, iya. Suami merasa sudah bekerja, dikelola, tapi tidak ada kemampuan bersama bagaimana transparansi dan sebagainya. Nah, banyak keluarga bermasalah justru karena menurut saya tidak mensyukuri berkat Tuhan, tidak mengelola berkat Tuhan itu dengan baik, bahkan tidak mengembangkan berkat Tuhan itu. Betul. Nah, di sini keluarga-keluarga dibekali begitu ya, agar harusnya tidak perlu berkonflik di sini. Kalau bisa menata, mensyukuri berkat Tuhan dengan baik begitu. Termasuk kalau memang ternyata yang mencari uang malah istrinya. Nah, kayak gitu gimana? Itu juga dibahas di sini. Dan ya tipis-tipis financial planning juga lah, bagaimana cara ngaturnya, mempersiapkan nanti kalau masa depan punya anak, nanti sekolah anak nih mahal loh, nggak dipikir kalau enggak pusing. Berkat sehari untuk sehari, betul. Tapi ini cukup penting dan bukan yang kayak sekedar hanya syarat aja, karena biasanya pertengkaran tuh banyak kan di sini loh. Ada banyak yang merasa Tuhan sudah memberkati, tapi berkat Tuhan tidak pernah cukup. Gitu ya. Karena kalau orang Jawa bilang kegedean piak kurang jaga ya, jadi besar pengeluaran daripada pemasukannya begitu ya. Tuh, terus habis itu hukum dan perkawinan itu kan. Makanya namanya perkawinan, bukan hukum dan pernikahan, karena di hukum Indonesia tulisannya undang-undang perkawinan. Ada banyak hal yang dipelajarin di situ, salah satunya juga kayak perjanjian pranikah itu seperti apa. Apalagi sekarang sudah bisa dilakukan pasca nikah. Kalau dulu cuman prenup gitu ya, sebelum, sekarang sesudah udah bisa lah. Kalau sesudah itu nanti gimana, kalau sebelum kayak gimana, hak dan kewajiban yang didapat kayak gimana. Nah, itu dipelajarin. Waktu pacaran kan belum mikir gini ya.
Waktu kalau pacaran, saya sudah. Sudah. Oke. Tapi kebanyakan waktu pacaran tuh belum mikir soal hukum itu, pokoknya kita nikah gitu. Iya. Tapi di Bina Pranikah ini kita dibekali pengetahuan yang membuka wawasan. Betul. Kita menikah harus ngerti gitu ya, rambu-rambunya secara hukum di Indonesia seperti apa. Iya. Gitu. Apalagi untuk terutama mereka-mereka yang bekerja dengan risiko. Iya. Kalau yang punya pekerjaan risiko, nah itu harus belajarin dulu tuh. Karena kalau enggak kasihan keluarganya nanti. Kalau betul. Itu enggak dipersiapkan dari awal gitu. Lalu ada komunikasi yang sehat dalam keluarga. Nah ini juga kalau enggak dibekalin komunikasinya ya enggak nyambung atau malah tengkar karena situasi saling merendahkan, ya bisa jadi. Karena dulunya enggak sesering itu ketemunya. Betul. Ketika tiap hari ketemu terus, itu biasanya keluar hal-hal yang selama ini kita nggak kenal. Terus, loh kok gini ngomong ya? Ini topik yang sangat penting karena memang komunikasi suami istri itu mesti intensif begitu ya. Dan kalau kita tidak berkomunikasi dengan sehat, maka justru suasana hidup bersama dalam rumah itu ya membuat loro hati gitu ya. Jadi akan terjadi luka batin dan sebagainya. Kalau sudah terluka, kemudian ya tentu akan mudah konflik-konflik dari kecil-kecil jadi besar. Tidak sedikit pasangan yang gagal dalam hal ini karena tidak paham bagaimana atau berkomunikasi gitu. Nah ini luar biasa kalau di Bina Pranikah itu kita diajari dulu sehingga semoga ingat ya. Semoga ingat. Iya. Kalau dipraktekkan sangat bagus itu ya. Iya. Lalu ada kesehatan seksual pasutri. Nah ini yang paling biasanya orang mau dengernya ini aja nih kadang tuh. Malah kepo penasarannya di sini kenapa? Karena setiap kali mendampingi Bina Pranikah yang pertanyaan paling banyak itu sesi ini. Di sini. Jadi bahkan teknis ya. Itu slide yang paling aneh kalau menurut saya. Karena masa buka baju aja diajari loh. Padahal kita belajar buka baju udah dari kecil. Tapi ini Bina Pranikah diajarin sampai sedetail itu. Tapi enggak cuman itu aja, tapi kesehatannya kayak gimana, penyakit-penyakit yang akan ada seperti apa. Dan itu memberi wawasan ya. Karena kan tidak semua calon pasutri itu memikirkan bagaimana membangun seksualitas yang sehat. Seks itu anugerah Tuhan. Akan menjadi anugerah kalau kita menggunakannya, menghargainya dengan baik begitu. Nah dengan mengikuti Bina Pranikah ini, memang pasutri disiapkan betul-betul untuk menghargai anugerah Tuhan. Kira-kira intinya begitu ya, supaya kalau enggak salah ini juga menjadi neraka dalam rumah tangga kalau ini ya, karena ada juga mengenali, apalagi kalau salah satu mengalami kondisi penyimpangan atau dalam melakukan kegiatan seksual, itu akan menjadi masalah. Justru dengan ini diajarkan di Bina Pranikah, sebenarnya yaitu untuk mengantisipasi agar benar-benar mengalami bahagia ya. Salah satu kebahagiaan dalam hidup rumah tangga kan memang ada dalam kegiatan seksualitas. Dan ini memang harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah itu intinya kan begitu kan, kenapa ini diajarkan begitu. Termasuk juga kayak kontrasepsi segala macam untuk ngatur anak ya, bagaimana mengatur jarak anak biar itu bayar uang pangkal, kalau bareng semua sakit kepala loh nanti. Betul. Tapi ini ya karena saya ikut beberapa kali yang lain juga ya. Jadi bahkan ada yang ajaran-ajaran lain di luar yang harusnya begini, ada yang orang yang akan kaku harus beranak cucu lah. Terus nggak boleh itu sama sekali, itu dosa apa segala macam. Nah itu nanti juga ada dibahas di situ juga, biar nggak ngawur gitu. Iya. Jadi yang mau menikah kalau ikut Bina Pranikah nggak rugi ya. Nggak rugi. Dapat berkat banyak di situ. Nggak rugi. Terus yang paling penting juga yang terakhir, spiritualitas hidup
berkeluarga, bagaimana membangun spiritualitas dalam keluarga juga, karena ya spiritualitas bukan cuma datang ke gereja aja, tapi juga dibangun di keluarga. Karena kalau nanti jomplang tuh sakit kepala loh pasti. Bagaimana bisa memahami, karena saya punya teman-teman yang antar suami istri, yang satu udah pelayanan jedok dari kecil, yang satu enggak sama sekali. Untuk bisa belajar menerima bahwa pasangannya sering ke gereja itu aja belum tentu mudah buat dia. Tapi karena lama-lama dua-duanya membangun spiritualitas, mengenal Tuhan, jadinya memahami kenapa kok pasangannya bisa sebegitu aktifnya. Ada banyak pasangan yang mengalami konflik, dan konflik itu makin mendalam hingga kemudian ya sudah cukup sampai di sini saja, kita tidak usah lanjutkan. Mereka hampir bercerai begitu ya. Dan biasanya kalau saya menghadapi pasutri-pasutri yang seperti itu, pertanyaan pertama saya adalah, apakah tiap hari atau enggak tiap hari, mau seminggu sekali, tapi punya waktu rutin untuk membangun spiritualitas keluarga, minimal melalui disiplin rohani, berdoa bersama? Kebanyakan enggak loh. Jadi ini bedanya dengan topik yang pertama yang tentang dasar pernikahan. Itu kalau dasar pernikahan itu memahami mengapa saya menikah dan bagaimana saya menghayati hidup pernikahan itu. Nah, kalau di sini adalah dalam perjalanan pernikahan, bagaimana saya menempatkan Tuhan dalam pernikahan saya, ini, bagaimana saya membangun relasi dengan Tuhan, bagaimana saya menghadapi dinamika masalah kehidupan ini tetap dengan iman, pengharapan kepada Tuhan. Dan sebagai suami istri tentu mesti kompak bersama begitu ya. Nah, ini yang banyak kasus yang justru masalahnya adalah karena ketika menikah tidak pernah memikirkan bagaimana membangun spiritualitas hidup berkeluarga. Yang dipikirkan punya rumah gitu ya, punya kendaraan gitu kan, punya anak gitu. Tapi bagaimana memiliki roh. Ya, spiritualitas itu kan sebenarnya roh atau daya yang menghidupi pernikahan itu sendiri, hingga pernikahan itu berasa bahagia, pernikahan itu memuliakan Tuhan. Ini yang memang harus ada usaha bersengaja gitu ya dalam kegiatan-kegiatan spirit yang menolong pasutri untuk makin membangun spiritualitas keluarga. Nah, ini mungkin topik yang ini belum tentu ya diberikan juga di tempat lain ya, atau mungkin kalaupun ada cuma disinggung sedikit di topik yang pertama yang mengapa kita menikah begitu. Tapi kalau di Result topik ini memang jadi sesi tersendiri, karena supaya kita lebih mendiskusikan lebih dalam begitu ya, dan mempersiapkan ini menjadi semacam roh yang menolong pasutri untuk bukan sekedar menikah, tapi serius menikah, dan serius berjalan bersama Tuhan dalam pernikahan. Begitu kira-kira begitu itu topik itu. Ya, jadi memang 8 ini kalau dibilang dibanding mungkin teman-teman yang kayak lihat di GKI lain kok cuma 5, cuma 6, itu bukan karena Result nih banyak-banyakin aja, bikin lama aja, enggak. Nambahin beban ya. Bukan nambahin beban, tapi memang mau memberikan materi yang bekal itu yang terbaik gitu. Kayak jangan sampai nanti kalau sudah jalanin, ternyata aku dulu nggak diajarin kok. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau memang tidak terkendala jadwal dan bisa ikut di Result, ikutnya di Result aja. Ya, ini yang penting kan begini, kadang-kadang itu waktu pernikahan sudah dekat. Lalu belum terpikir harus mengikuti bina pranikah, dan itu menjadi syarat wajib gitu. Ketika merancang tanggal pernikahan belum mengikuti bina pranikah, tidak tahu kalau itu
menjadi syarat wajib. Lalu karena semua sudah dipesan, biasanya kemudian kantor gereja menyarankan, deh ikut bina pranikah di tempat lain yang paling dekat. Nah sekarang di Klasis Banyuwangi itu juga ada jadwal bergilir. Jadi supaya tidak bareng-bareng pada bulan yang sama, untuk juga mengantisipasi ya, walaupun harusnya kita itu merancang pernikahan semua harus terplanning dengan baik begitu ya, tapi ya kadang-kadang ya ada saja begitu yang mepet gitu ya, tanpa punya pengetahuan yang jelas syarat pernikahan gerejawi apa. Jadi masih ada kesempatan ikut di GKI yang lain. Sebenarnya intinya sama. Jadi kalau di semua GKI, karena di tata gereja itu kan diatur materi bina pranikah itu ditetapkan oleh BPMS, termasuk ada bukunya. Hanya sampai sekarang memang buku panduan itu masih digodok, belum muncul di tangan kita. Belum mateng-mateng ya. Tapi terus. Yang dasar gitu ya, yang topik-topik dasar itu di semua GKI sama. Hanya kalau di Resut menjadi 8 sesi. Ya karena Majelis Jemaat Resut mengembangkan itu ketika mendengar gitu ya para pendeta melihat kasus-kasus pastoral masalah keluarga. Ini sumbernya dari mana gitu ya, maka lebih baik dibekali untuk pasutri-pasutri yang akan menikah supaya tidak mengalami kasus-kasus yang serupa begitu. Jadi itu sebenarnya bukan beban ya, sekali lagi bukan beban, bukan peraturan saja begitu, tapi kalau ini dihayati ya itu bekal yang saya perlukan gitu ya. Itu kebutuhan sebenarnya ya. Ya, jadi yang ikut juga dua-duanya, jangan cuman betul, satu karena yang aja menikah 2 orang gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang di luar kota, pasangannya di luar kota. Nah, sekarang dengan adanya panduan teknologi bisa hybrid ya. Departemen pengajaran sudah menyiapkan ya. Ada yang di luar kota melalui Zoom ya. Bisa Zoom. Jadi misalnya satunya di Jakarta, satunya bisa datang ya, yang di Jakarta ikut by Zoom, yang bisa datang ya ikut datang ke GKI Resut. Jadi dipermudah. Jadi tidak ada alasan karena yang satu di luar kota, satu aja. Karena lebih sulit saya ikut pembinaan lalu saya menceritakan kepada pasangan saya. Iya pasti. Saya kan jadi pembicara nanti. Harus bisa pakar di 8 sesi lagi. Itu. Ada materinya dibaca sendiri, membaca itu juga belum tentu ngerti gitu. Apalagi biasanya meskipun ada materi yang dikasih, tapi kan misalnya PowerPoint itu kan ya poin-poin aja, penjelasan mendalamnya kan dari pembicaranya. Itu pasti. Tapi mungkin ada untuk yang akan datang baik juga ya kita memikirkan membuat video gitu ya. Ya bisa aja. Membuat video. Bisa aja, nanti bisa ada videonya. Cuman nanti kan kalau video itu searah dan kalau seberjalannya waktu itu ada update biasanya. Ya betul ya. Setiap kali pembinaan itu bahkan PowerPoint-nya berubah. Ada yang berubah, jadi nambah kalau ada kasus-kasus baru. Betul. Terutama yang kayak misal hukum, tiba-tiba ada undang-undang yang baru atau apa gitu, bisa di-update kayak gitu. Dan yang sering jadi pertanyaan, waduh kalau aku mau bolos nih, gimana ya bolos nih, izin sekali. Ya itu kalau dipahami seperti anak kuliah gitu ya. Mahasiswa kuliah itu ada sebenarnya enggak begitu, tapi mahasiswanya yang memahami. Iya, biasanya ada limit absen gitu ya. Kalau lebih dari berapa kali itu enggak lulus gitu ya. Lalu memahami karena ini pelajaran menjadi beban. Jadi saya boleh bolos berapa kali gitu. Kalau saya ditanya gitu, saya tidak menjawab. Karena kalau pertanyaan begitu mau dijawab sekali 2 kali saya masih punya jatah loh. Gitu kan. Ya, jadi sebenarnya jangan tanya begitu. Kalau kita menghayati bahwa bina pranikah ini adalah bekal, saya yang butuh kok bekal itu. Saya butuh sangu, saya butuh bekal. Eman
Kalau saya tidak dapat bekal, yang rugi siapa? Ya saya, begitu ya. Jadi Majelis Jemaat berharap bahwa dalam bina pranikah ya kita ikut paket lengkap. Kecuali ya namanya kita ini manusia ya, sudah terjadwalkan niat baik ikut paket lengkap, tiba-tiba sakit. Ya apa boleh buat, begitu ya. Tapi jangan tanya di awal jatah izinnya berapa kali, jangan tanya begitu, dan Majelis Jemaat tidak perlu jawab itu menurut saya. Nggak usah dijawab ya. Karena kalau di Katolik dia harus ganti ikut kelas itu di yang periode berikutnya. Sampai dia lulus semua, ikut semua baru boleh piagam. Wah, ini lebih kalau di Risut kadang-kadang masih ditolerir gitu ya, masih dengan tanggung jawab, tentu pasangannya mengajarkan. Gitu ya. Tapi memang menurut saya jangan dilihatnya itu sekali lagi sebagai peraturan gitu ya, atau sebagai beban begitu. Betul-betul sekarang ini tidak mudah membangun hidup berkeluarga. Jadi saya butuh bekal. Jadi ini yang harus saya cari bekal gitu kan. Kalau ada yang membekali ya aduh sungguh bersyukur begitu. Mestinya penghayatannya gitu ya. Jadi bersyukur loh, bukan malah tak bolos-bolos aja lah. Kadang kan aku nggak dikenal, nggak ada yang tahu aku hilang, ya nggak apa-apa, kita absen. Jangan merasa aku nggak dikenal, nggak sering disebut sama pembicaranya terus nggak tahu, kita absen. Ada catatannya. Ada catatan semua. Ada catatan. Nah terus sekarang itu pemerintah nih ikut-ikut bikin nih sekarang nih. Mau untuk semua agama mungkin atau gimana? Tapi itu saingan atau bersyukur? Atau aku sudah ikut yang satu, gak usah yang satunya. Iya, jadi kan memang kalau kita melihat pemerintah itu juga makin memperhatikan kehidupan warga masyarakat, juga masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Dan secara khusus dalam hidup berkeluarga, makin hari kasus masalah rumah tangga, perceraian itu kan makin banyak. Nah itulah yang sebenarnya menjadi pendorong Menteri Agama ya untuk kemudian juga membuat peraturan Menteri Agama tentang mempersiapkan calon-calon pengantin gitu ya untuk memasuki hidup pernikahan itu dengan bimbingan pernikahan, atau ada nyebut kursus calon pengantin, kursus catin gitu ya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya kita bersyukur ya kalau sekarang pemerintah memperhatikan itu. Karena kalau kita memperhatikan secara hukum, peraturan ya, hukum di Indonesia tentang pernikahan itu kan yang masih berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya tentang perkawinan. Dalam undang-undang itu disebutkan tentang percatatan perkawinan ya. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan pegawai pencatat di kantor urusan agama kalau Islam dan kantor catatan sipil bagi yang lain ya selain Islam. Dan itu berarti di Indonesia ini pernikahan diurusi agama dan negara. Nah, dengan demikian calon mempelai yang beragama Kristen khususnya akan berurusan dengan gereja dan negara gitu. Nah, kedua lembaga ini gereja dan negara punya tanggung jawab mempersiapkan pernikahan warganya agar kasus-kasus pernikahan tidak berakhir dengan perceraian gitu. Lah dulu memang pemerintah hanya mencatat gitu ya. Peneguhan pemberkatan nikah dilakukan lalu pergi ke kantor catatan sipil dicatat. Dulu gitu malah ya. Bisa datang sempat. Nah, dulu datang, sekarang enggak boleh gitu ya. Tapi kemudian dengan memperhatikan karena warga masyarakat Indonesia kan bukannya Kristen. Kalau Kristen kan memang sudah mempersiapkan anggotanya untuk menikah. Ya, bina pranikah ya untuk menikah, tapi belum tentu agama lain. Nah, Menteri Agama membuat
peraturan bimbingan perkawinan itu dengan maksud supaya calon pengantin itu siap ya seperti yang kita pikirkan ya menghadapi berbagai kondisi dalam rumah tangga, termasuk bersiap menjadi orang tua yang nantinya anak-anaknya menjadi penerus bangsa, maka harus dididik dengan benar ya. Jadi program ini sebenarnya memberikan pengetahuan dan keterampilan sama memberikan bekal kepada calon pengantin untuk menjalani hidup pernikahan yang sehat dan harmonis. Ya, kalau pemerintah kan menggelorakan mari membangun keluarga yang tangguh. Nah, membangun keluarga yang tangguh itu harus diawali dengan pranikah gitu. Jadi sebenarnya ini bukan saingan gereja, bukan. Kita justru bersyukur pemerintah memikirkan pembekalan ya untuk calon-calon pasutri itu. Jadi memang bina pranikah sebaiknya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun gereja. Oke. Tapi nanti materinya sama, bosen nanti. Nah, itu masalahnya ya. Kalau sekarang ini kalau dari pihak pemerintah mestinya sudah berlaku ya. Hanya mungkin belum semua pasangan itu mengikuti itu ya. Setahu saya sudah berlaku begitu. Saya 2022 belum ada. Ya. Tapi ya ini saya tidak tahu apakah tergantung petugasnya atau bagaimana. Tapi mestinya peraturan Menteri Agama itu keluar 2017. Hanya mungkin bertahap ya. Saya ingat 3 tahun yang lalu itu sudah ada yang ikut. Sudah di salah satu grup yang saya ikuti itu sudah dibicarakan materi. Ini materi yang dari pemerintah ini begitu ya. Seperti itu gitu ya. Hanya soal pelaksanaannya apakah setiap calon mempelai oleh petugas catatan sipil ketika bertanya syarat menikah. Soalnya sekarang kan Surabaya udah nggak ketemu orang. Ketemunya website ya. Jadi tinggal submit tapi aja. setahu saya ada beberapa pasangan ini ya calon mempelai yang kebetulan saya layani itu mengikuti itu dan memang diharuskan mengikuti itu. Ya, semoga aturan ini memang kemudian menjadi sama begitu ya. Dilakukan sama. Hanya memang ketika sekarang pemerintah melakukan juga bina pranikah, apapun namanya, bimbingan pernikahan, kursus calon pengantin atau apa begitu ya, maka kita juga perlu mengetahui materinya itu apa gitu ya, bukan hanya judulnya. Isinya apa, supaya kita sebagai gereja juga perlu memikirkan kalau memang calon mempelai ini sudah dapat dari bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh pemerintah, ya kita tidak perlu memberikan double. Karena itu menurut saya sebaiknya gereja dan pemerintah ini berbagi wilayah gitu ya. Berbagi wilayah dalam kaitan bina pranikah berarti berbagi topik. Jadi kalau untuk topik yang ditangani pemerintah itu apa, topik yang ditangani gereja itu apa. Misalnya pemerintah memberikan bimbingan pernikahan dengan topik yang terkait kesejahteraan masyarakat. Karena itu kan tugasnya pemerintah topik terkait dengan kesejahteraan masyarakat supaya keluarga-keluarga yang terbangun ini menjadi pondasi masyarakat yang sejahtera begitu ya. Jadi yang kedua misalnya topik yang terkait dengan pendidikan kesehatan dan sosial. Itu termasuk kesehatan reproduksi, seksualitas, perencanaan keluarga, pengelolaan keuangan, keterampilan komunikasi, semuanya itu kan terkait dengan kesejahteraan keluarga. Terutama kalau ada program-program dari pemerintah sekalian sosialisasi gitu kan. Itu akan sangat baik di sana gitu ya. Yang ketiga tentu pengetahuan tentang regulasi dan aturan hukum pernikahan, itu memang ranahnya mereka pemerintah begitu ya. Nah, selama ini kita memberikan itu kan karena kita mau membekali anggota jemaat kita yang menikah, karena selama ini kan tidak dapat bekal itu. Nah, nanti kalau pemerintah memang sudah sama ya, di mana-mana aturannya
dilakukan itu, semua calon mempelai sudah mendapat pembekalan dari pemerintah tentang hal itu, ya tentu biarlah itu menjadi ranah pemerintah, begitu ya. Lalu gereja jadi melakukan topik yang mana nih, gitu ya? Ya tentu gereja yang terkait pembinaan rohani. Ya spiritualitas tadi ya, jadi pembinaan bagaimana membangun keluarga dalam perspektif iman, memberikan bimbingan rohani, mempersiapkan mereka menjalani hidup pernikahan yang sesuai ajaran firman Tuhan. Kalau ini bisa kita lakukan, mungkin nanti judul topiknya bisa berbeda begitu ya, gitu. Dan yang pasti konseling pranikah dilakukan oleh gereja ya, karena itu berfokus pada aspek spiritual, etika, moral pernikahan. Percakapannya tetap ada ya. Pasti gitu. Dan sebenarnya bukannya itu. Gereja itu perlu menyediakan komunitas atau support system gitu ya, dukungan yang berkelanjutan bagi pasangan-pasangan yang baru membangun hidup rumah tangga. Jadi bukan hanya selama pranikah, masa persiapan pernikahan yang menjadi concern mempersiapkan keluarga yang tangguh, tetapi juga sepanjang kehidupan pernikahan. Nah misalnya kalau di Resut sudah dimulai ya, walaupun belum semua keluarga mengikuti ya, tapi sudah dimulai terbentuknya atau dibentuknya komunitas couple group. Itu seru loh. Jadi kalau di beberapa sektor atau di komisi dewasa yang banyak berkecimpung mengurusi keluarga, membentuk couple group. Jadi di situ tempat sharing pasutri belajar bersama, mendapat pembekalan baru. Jadi yang dibicarakan beda banget dengan pranikah gitu ya. Kalau pranikah secara teori, lalu di sharing couple group ini ya, kelompok-kelompok kecil, beberapa couple, beberapa pasutri, mereka akan saling belajar karena masalah-masalah pernikahan itu muncul sehari-hari, termasuk yang punya anak, masalah anak gitu ya. Walaupun di bina pranikah sudah mendapatkan teori bagaimana mendidik anak, tapi dalam perjalanan ini ya ada PR yang orang tua kadang kelabakan begitu ya. Ya apa ini pada usia perkembangan segini loh, bingung bagaimana menghadapi anak berperilaku seperti ini. Dan kebetulan saya membimbing couple group begitu. Saya enggak punya anak, tapi saya juga belajar di situ ya. Bagaimana para orang tua ini bergumul banget mendampingi anaknya. Dan di couple group ini mereka saling belajar. Dan mereka belajar firman Tuhan juga begitu ya, untuk menolong mereka tetap teguh berjuang, mendapat hikmat bagaimana membangun hidup pernikahan. Nah ini concern gereja gitu ya. Jadi mungkin nanti kita bisa kembangkan dengan bentuk-bentuk yang lain begitu ya. Iya. Dan jadi memang ini merupakan hal yang penting ya, bukan cuman sekedar syarat aja, tapi benar-benar ini pembinaan dan bekal juga buat teman-teman yang mau menikah dan nanti waktu menjalankan kehidupan pernikahan. Jadi yang terdekat ini ada di bulan September. Bulan September ya. Jadi, di Warta Jemaat sudah ada. Silahkan yang mau mendaftar langsung aja bisa ke kantor gereja, hubungi kantor gereja bisa ya. Telepon juga. Bisa telepon ya. untuk daftar, kan? Gratis. Di Resut gratis. Jadi enggak usah tanya bayar berapa. Iya. Di Resut gratis, dapat makan lagi. Dapat makan. Karena melewati jam makan. Karena di jam makan. Iya, tapi yang penting bukan dapat makannya, yang penting ini dapat bekalnya. Makanan rohani ya, dapat bekalnya. Iya. Ya meskipun ya beberapa tempat tapi ada yang bayar ya. Iya, karena ada yang penyelenggaraannya di luar kota, butuh sewa tempat. Ada yang kayak bentuknya kayak camp gitu ada. Lalu ada yang panggil pembicara-pembicara atau narasumber yang juga membutuhkan biaya sangu gitu. Kalau di Resut memang sejak awal majelis jemaat berkomitmen ini tugas gereja.
untuk memberikan bekal. Ya. Itu komitmennya Majelis Jemaat. Jadi memang gratis dengan harapan semua anggota jemaat yang mau menikah dengan sukacita, ikut dengan penuh syukur terima bekal ini. Gitu ya. Terima kasih sudah dibayari gereja. Betul, ya begitu. Dan yang perlu diketahui, mungkin Penatua Samuel punya catatannya juga ya, mengikuti bina pranikah di gereja kita itu bukan hanya anggota jemaat, simpatisan ikut silakan. Boleh. Bahkan dari gereja-gereja lain boleh juga. Ikut loh ya. Kalau yang lalu di periode yang lalu itu saya lihat ada banyak ya, justru yang anggota kita cuma berapa pasang dari gereja lain dengan sukacita. Dari gereja lain apakah bayar? Tidak. Tetap dapat konsumsi, tenang. Ya. Jadi memang itu bagian kita menghayati, itu bagian dari pelayanan kita gitu. Karena pelayanan gereja bukan cuma GKI Resut melayani jemaatnya saja, tapi ya semuanya. Semua begitu ya. Iya. Okay. Mungkin ada penutup gitu Kak buat teman-teman yang menonton ini. Ya. Ya, dari tadi kita bicara soal bina pranikah ya, karena memang untuk menyiapkan sebuah pernikahan itu sesungguhnya kita perlu memplanningkan dengan baik. Yeah. Kalau membuat planning pernikahan, sekali lagi jangan hanya yang fisik. Bajunya model apa? Mau di gedung, di taman, di gunung, di laut, di mana? Ya, bukan konsumsinya apa itu harus ya, tapi bukan hanya itu. Yang terutama sebelum membicarakan yang fisik-fisik itu, setiap orang yang mau menikah mesti memikirkan apakah saya sudah punya bekal yang cukup. Bekal materi, bekal rohani gitu ya, bekal mental spiritual untuk membangun hidup pernikahan. Karena pernikahan itu bukan hanya pesta sehari. Iya, bukan hanya hari H itunya aja ya. Tapi sebuah komitmen seumur hidup yang harus dijalani. Nah, itu yang seru di situ gitu ya. Untuk itu bagi setiap orang yang mempersiapkan, merencanakan pernikahan, sekali lagi sambutlah gitu ya bekal yang diberikan melalui bina pranikah ini dengan penuh syukur, dengan sepenuh hati, jangan menjadi beban. Tapi jangan lupa juga diterapkan ilmu yang sudah diterima agar harapan kita membangun rumah tangga yang bahagia, keluarga yang tangguh, yang memuliakan Tuhan itu bisa mewujud nyata. Kalau boleh, saya mau mengakhiri dengan, sebelum doa ya, saya mengakhiri dengan berpantun. Boleh. Gitu ya. Harum indah bunga melati, cakep. Disiram air di pagi hari, cakep. Bina pranikah sangat berarti, siapkan pasutri hidup mandiri. Asik. Burung nuri terbang melandai, singgah sebentar di pohon mangga. Bina pranikah yang memadai, siapkan mempelai berumah tangga. Satu lagi. Wah, banyak nih. Bila pergi ke daerah Wiguna, terlihat bunga warna-warni. Bina pranikah amat berguna, bangun keluarga penuh harmoni. Wah, asik. Memang sudah mempersiapkan pantun-pantunnya ya, benar-benar supaya kita semua bisa belajar ya di bina pranikah ya. Bukan berarti yang mempersiapkan pernikahan aja, tapi yang sudah ngelewatin ini boleh di recall dulu yang kemarin dulu udah diajarin. Pertanyaannya, kalau saya sudah menikah 5 tahun pernikahan, saya pengen ikut lagi, boleh enggak Penatua boleh. Samuel? Boleh ya? Boleh. Mau merefresh boleh. Boleh, kalau pengen dengerin lagi, misalnya lupa, pengen ikut lagi, atau misal ada, oh ini ada update apa nih setelah dulu saya ikut 20 tahun yang lalu. Ternyata aturan sudah berubah ya, ada apa? Ya misal nih kayak yang hukum tadi kan, dulu cuman boleh perjanjian pranikah, sekarang ada aturan setelah menikah boleh bikin perjanjian, tapi kalau setelah menikah tuh bakal kayak gimana? Nah itu mungkin pengen tahu, ya bisa ikut juga.
Jadi boleh dihadiri juga oleh Bapak Ibu yang sudah menikah lalu ingin merefresh. Boleh. Tapi mohon mendaftar dulu. Daftar dulu tetap ya, jangan langsung datang ya. Supaya disiapkan kursinya, makanannya. Iya. Nanti kursinya enggak ada kalau enggak mendaftar dulu. Gitu ya. Semoga anggota jemaat ya teristimewa, teman-teman muda yang sedang merancang hidup pernikahan, Bina Pranikah menjadi bagian dari agenda yang dipikirkan gitu ya. Yang dipersiapkan. Oke. Boleh ditutup dalam doa. Oke, kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau memberikan bekal dalam hidup kami, juga bagi kami yang menjalani hidup pernikahan atau yang sedang merencanakan pernikahan. Tuhan memberikan bekal, menuntun, membimbing melalui layanan Bina Pranikah yang diselenggarakan gereja maupun pemerintah. Kiranya Tuhan menolong, biarlah setiap pembinaan ini benar-benar membekali setiap calon mempelai untuk membangun keluarga yang tangguh. Engkau menolong para muda, teman-teman yang sedang merancang pernikahan. Biarlah mereka boleh dengan sukacita, dengan penuh syukur mengikuti Bina Pranikah. Kami tahu inilah bekal yang sangat berguna untuk perjalanan hidup pernikahan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk majelis jemaat ataupun pemerintah yang menyiapkan materi-materi Bina Pranikah. Kiranya Tuhan terus berikan hikmat hingga terus mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga yang saat ini juga terus bergumul dengan sebuah kerinduan untuk membangun hidup pernikahan, hidup rumah tangga, hidup berkeluarga yang harmonis, yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkati pula. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita boleh belajar banyak ya dalam konten kali ini. Semoga jadi berkat juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan kita akan ketemu lagi di pendalaman ajaran berikutnya. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati.